Ya, jumpa lagi dengan kami di Monologic, sebuah program yang isinya 16% informasi, selebihnya bercanda. Nah, hari ini kita akan membahas tentang persoalan tentang tokoh yang paling banyak diminati di media sosial, dikomentarin, ditilik kabarnya, kebijakannya, gebrakannya. Setiap hari ada-ada saja. Bahkan anekdot terjadi saat sindiran oleh salah satu gubernur Kalimantan Timur yang menyebutkan bahwa gubernur ini adalah gubernur sosmed, yang kemudian memicu publik untuk berespon terkait dengan apa yang dilakukan oleh salah satu gubernur, yakni Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi ini dalam prasangka saya itu seperti Dendles, ya. Dendles seorang jenderal Belanda yang datang tiba-tiba menghentak bumi Nusantara, dan kemudian dia datang ke Nusantara membawa segudang prediksi dan kebijakan yang akhirnya dia bisa membuat gebrakan yang luar biasa untuk persembahan kepada Belanda pada saat itu. Apa yang dilakukan Dendles, teman-teman? Dia membuat banyak gebrakan seperti pembangunan Jalan Anyer sampai Panarukan, yang melibatkan semua para kadipaten, adipati, dan semua bawahan yang ada di kerajaan Belanda pada saat itu. VOC dengan kontrolnya membiayai Dendles pada saat itu. Luar biasanya, pembangunan sangat singkat, padat, tapi dia adil. Aturannya jelas. Dendles bukan orang yang duduk di singgasananya. Dendles juga bukan orang yang tenang apabila dia hanya bisa memberikan informasi hasil kerja di jalanan dari Panarukan hingga Anyer. Dendles turun mengkoreksi di mana pos-pos yang akan dibangun. Dia mengkoreksi dana yang digunakan berapa. Pejabatnya mendapatkan uang lebih atau tidak. Pekerjanya digaji atau tidak. Semua peraturan hampir sangat populis. Rupanya, teman-teman, kita melihat ini pada figur Kang Deddy Mulyadi. Dia seperti orang yang dikerasukan Prof. Dendles. Dia tidak diam di kursinya, dia turun ke arena. Dia melihat bahwa kursi jabatan di gedung sate Bandung itu sebagai kursi yang hanya membuat nina bobok para pemimpin di Jawa Barat. Laksana Dendles, walaupun saya tidak menyamakan itu, tapi kerangkanya sama. Dia turun memastikan pembangunan di Kali Bekasi yang tertumpuk sampah, dan kemudian mengkoreksi dan membangun dan mengeruknya hingga menormalisasi sungai yang ada di Bekasi tersebut. Rupanya banyak kritikan, tapi jawaban ini membuat orang terkagum. Rupanya selesai, singkat dan padat. Teman-teman, apa yang dilakukan Kang Deddy? Rupanya Kang Deddy juga memberikan gebrakan yang hampir ibu-ibu panas dingin. Tokoh-tokoh agama yang memahami sangat netral, sangat panas dingin. Apa yang diomongkan? Yakni vasektomi. Ini ide yang sangat gila, dan saya pikir bukan hal yang baru sebetulnya. Karena Kang Deddy melihat situasi ini adalah hal yang penting. Apabila keluarga tidak mendapatkan porsi yang baik dalam jumlah ekonomi, kasihan katanya. Keluarga bisa menderita akibat tekanan ekonomi dan membuat kesejahteraan tertekan. Pendidikan bisa ditinggalkan dan kemudian kebutuhan primer tidak dapat dicapai. Dan nampaknya pikiran Kang Deddy ini memulai satu bentuk yang sebetulnya ini sangat lama, namun kemudian pendekatannya jauh lebih modern. Kang Deddy melihat ini sebagai satu proyeksi yang bisa dimulai dari wilayahnya Jawa Barat. Jawa Barat hari ini merupakan salah satu provinsi yang memiliki jumlah penduduk di Indonesia terbesar. Dan aneh, teman-teman, rupanya rencana Kang Deddy ini sebetulnya banyak bertolak belakang. Kenapa demikian? Rupanya pemilik dari SpaceX misalnya, Elon Musk, bahkan memberikan saran, teman-teman. Sarannya bukan main-main. Sarannya adalah karena Elon Musk melihat adanya depopulasi penduduk dunia. Penduduk dunia ini menurun, teman-teman. Ini bukan harga Pertamax atau harga Pertalite yang menurun, tidak. Kalau itu jelas pasti akan naik terus kan nampaknya. Tapi ini turun. China mengalami stuck. Ya, Jepang dari 2005 mengalami stuck. Angka kelahiran sangat menurun. Bahkan Jepang memberikan fasilitas santunan agar jumlah kelahiran bisa ditingkatkan. Amerika juga mengalami situasi yang sama. Kenapa demikian? Karena kalau populasi turun, mungkin ada gejala di mana pembangunan masyarakat di dalam negeri tersebut tidak stabil. Bisa jadi jomplang antara laki-laki lebih dominan atau perempuan yang lebih dominan. Nah, ini kan negara-negara maju. Mungkin Kang Deddy belum ngobrol nih
sama Pak Elon Musk. Nah, bisa kali deh kita ngobrol ya Kang Deddy, jalan naik Tesla bareng Elon Musk. Atau kalau tidak ketahuan, kalau tidak mau diliput oleh media, nice deh, lewat SpaceX ke luar angkasa, ngobrol saja populasi atau vasektomi. Aduh tuh, siapa yang paling dominan? Nah, ini saran saya. Karena seperti saya bilang tadi, ini adalah analisanya 16%, selebihnya bercanda. Kalau teman-teman masih serius, berarti kalian terjebak di lebih dari 16%. Inilah yang disebut program monologik. Anda tersesat, saya senang.